sebagainya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada 4 sumber dalam Islam itu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah, yang ketiga adalah Ijma atau kesepakatan para ulama, dan yang keempat adalah Qiyas. Tetapi dalam akidah itu sumbernya hanya ada 2, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Artinya, karena Al-Quran memiliki 2 dasar saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu artinya bahwa akidah itu tidak ada peluang bagi seseorang untuk meragukannya, karena itu sifatnya pasti, gitu ya. Oke, selesai kita membahas tentang pengertian akidah secara bahasa dan juga istilah. Baiklah anak-anakku semua, sekarang yang kedua akan kita bahas tentang dalil-dalil atau argumentasi tentang atau dalam akidah. Argumentasi yang kuat dan benar yang memadai itu disebut dalil. Jadi dalil dalam akidah itu ada 2. Yang pertama adalah dalil akli dan yang kedua adalah dalil nakli. Dalil akli itu adalah dalil yang berdasarkan pada penalaran akal yang sehat. Kemudian yang kedua, kalau dalil nakli itu adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi, dalil atau argumentasi dalam akidah itu ada 2. Yang pertama ada dalil akli dan yang kedua adalah dalil nakli. Al-Quran atau dalil yang terkait dengan dalil akli, yaitu dalil yang berkaitan dengan akal sehat. Jadi akidah itu yang kita yakini, itu akidah itu tidak boleh kita ikut-ikutan saja begitu. Tapi akidah itu memang harus kita yakini dan memang harus kita pelajari sesuai dengan akal sehat kita. Yang kedua, kalau akidah berdasarkan dalil nakli, itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu wahyu Allah yang disebut dengan nakli. Yang asli artinya kalau nakli itu pasti sifatnya. Oke, selanjutnya adalah tentang tujuan akidah Islam. Akidah Islam itu memiliki banyak sekali tujuan. Oke, salah satunya adalah yang pertama, supaya kita beribadah itu hanya untuk niat ikhlas karena Allah. Karena tidak mungkin kita ada tanpa diciptakan oleh Allah. Allah itu adalah Khalik, Allah itu adalah pencipta. Yang kedua adalah supaya kita membebaskan akal pikiran kita dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang memiliki kelemahan atau lemah akidah itu pasti selalu gelisah. Karena hatinya itu selalu kosong dan mungkin mudah terjerumus ke dalam kesesatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuan akidah adalah supaya mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran kita menjadi tidak cemas. Karena akidah itu, kalau kita sudah yakin kepada Allah, itu memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah, sehingga dia menjadi seorang yang tegar dalam menghadapi semua persoalan dan sabar ketika Allah memberikan cobaan. Kemudian yang keempat, tujuan daripada akidah Islam adalah meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah, serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang kelima, tujuan dari akidah Islam adalah bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan baik untuk beramal baik. Karena setiap amal baik itu pasti ada balasannya, begitupun sebaliknya. Amal buruk ada balasannya. Sehingga di antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh amal perbuatan. Dan yang terakhir, tujuan akidah yang terakhir adalah supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan memperbaiki individu-individu ataupun kelompok sehingga kita bisa meraih pahala dan kemuliaan. Materi yang keempat yang akan kita bahas tentang akidah Islam adalah tentang bagaimana sih metode-metode untuk meningkatkan kualitas akidah kita.
Oke, seorang mukmin yang baik itu harus memiliki kualitas akidah yang baik. Yaitu akidah yang baik itu yang bagaimana? Akidah yang baik itu adalah akidah yang benar, akidah yang kokoh, dan akidah yang tangguh. Nah, akidah itu tidak hanya kita cukup dengan percaya kepada Allah saja, atau percaya kepada malaikatnya saja, percaya kepada rasulnya saja, tidak seperti itu. Tetapi akidah itu lebih dari itu. Justru akidah itu harus dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak cukup percaya, tetapi harus dilakukan dengan amal perbuatan. Orang yang beriman kepada Allah itu harus bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi sangat penting sekali ketika seorang muslim memiliki akidah yang kuat. Nah, di sini bagaimana cara kita meningkatkan akidah kita supaya lebih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah melalui pembiasaan dan keteladanan. Oke, pembiasaan dan keteladanan itu bisa kita mulai di keluarga. Nah, di sini peran orang tua itu sangat penting dalam supaya akidah itu tertanam dalam hati sanubari anggota keluarganya sendiri. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu saja sebagai guru akidah, tetapi tanggung jawab semua pihak. Jadi harus dibiasakan, harus istiqomah dalam menjalankan keimanan kita kepada Allah, seperti hanya sholat tepat waktu, kemudian beribadah karena Allah, dan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, cara untuk meningkatkan akidah kita adalah dengan pendidikan dan pengajaran. Nah, pendidikan itu bisa dilakukan di keluarga, pendidikan bisa dilakukan di masyarakat, dan pendidikan bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Barangkali sekarang Ibu melakukan peningkatan akidah kita di sekolah. Oke, dan baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir tentang akidah Islam, yaitu apa saja sih prinsip-prinsip dalam akidah Islam. Prinsip-prinsip dalam akidah Islam itu yang pertama adalah pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Oke, itu yang pertama. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah dan bukan atau tidak menyembah kepada selain Allah atau tidak menyekutukan Allah. Yang kedua adalah kita yakin bahwa mengakui bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Yakin bahwa nabi adalah utusan Allah. Nabi adalah utusan Allah, sehingga apa yang dibawa oleh nabi dan rasul Allah, baik itu berupa ajaran ataupun kitab suci, dan kita meyakini kebenaran tentang kitab suci dan yang akan kita jadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Oke, selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu kepercayaan tentang adanya hari kebangkitan. Jadi kita yakin bahwa setelah dunia berakhir itu bukan akhir dari segalanya, tetapi hari akhir itu setelah hari akhir itu akan dibangkitkan kembali, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah selama hidupnya di dunia. Oke, dan prinsip yang keempat adalah keyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Jika keyakinan Allah Maha Adil tertanam dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik seberapa kecilnya kebaikan itu, sedangkan orang yang berbuat jelek akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku semuanya, itu selesai sudah materi kita di bab yang pertama, yaitu tentang memahami akidah Islam. Itu pokoknya tadi sudah kita bahas. Yang pertama tentang pengertian akidah secara bahasa dan istilah. Yang kedua tentang dalil-dalil atau argumentasi dalam akidah. Yang ketiga tujuan dalam akidah Islam. Yang keempat metode-metode dalam peningkatan kualitas akidah. Dan yang kelima adalah prinsip-prinsip akidah Islam.
Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian saja. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.